Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam mata kuliah komputer statistik, di mana pada pelajaran terdahulu, materi terdahulu, saya menerangkan bagaimana cara menginput ataupun membuat lembar kerja yang apabila uh, variabelnya itu atau input datanya itu berupa data kategori atau data kualitatif ya. Jadi saya ulangi yang keterangan yang kemarin. Di sini saya tampilkan kembali kuesioner ya ataupun daftar pertanyaan yang membahas mengenai kinerja, kemudian akses, keamanan, sensasi serta informasi ya. Nih. Jadi kelima indikator ini untuk menilai tentang quality service daripada penjualan retail atau eceran pada yang toko yang menggunakan internet atau online. Jadi pertanyaan ini yang pertama kinerja ini terdiri dari 6 pertanyaan yang dimana tiap pertanyaan ini memiliki jawaban antara nilainya 1 sampai 5. Kemudian 1 ini berarti sangat tidak setuju dan 5 berarti sangat setuju. Kemudian yang kedua sama sampai yang terakhir untuk pertanyaan kinerja ini nomor 6 itu adalah jawabannya sama. Jadi dia memiliki keseragaman ya jawaban itu. Dalam statistik atau dalam metode statistik ini disebut skala ya. Nah, kebenaran ini disebut skala yang bernama skala Likert ya. Setelah kita buat kemarin lembar kerjanya ya, maka dapat ditampilkan bahwasanya seperti ini ya. Nih. Jadi misalnya keterangannya ini responden yang pertama untuk pertanyaan nomor 1 dia memilih jawaban nomor 5. Kemudian pertanyaan nomor 2 dia memilih jawaban nomor 4 atau setuju ya. Kemudian pertanyaan 3 dia memilih setuju juga, pertanyaan 4 setuju, pertanyaan 5 setuju, pertanyaan 6 setuju ya. Jadi semua ini diinput secara manual ya. Namun sudah saya siapkan terlebih dahulu nih. Nah, untuk nilai kinerja sendiri yang dimana ini adalah dimensi utama ya. Ini didapat dari penjumlahan hasil penjumlahan dari masing-masing pertanyaan ini ya. Jadi 5 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sampai dengan nilainya mendapat 25 hasilnya nih. Ya. Nah, selanjutnya ya, di dalam analisis deskriptif untuk data kategori ini dapat disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi atau grafik ya, karena ini data bentuk kategori bukan data interval ataupun rasio. Jadi untuk menampilkan data yang seperti rata-rata, varians ataupun median rasanya tidak terlalu urgent ya. Karena kita tahu arti angka ini memiliki jawaban yang berupa kata atau kalimat. Seperti 5 ini sangat setuju, kemudian 4 setuju, kemudian 3 ini netral, selanjutnya 2 adalah kurang setuju, kemudian 1 tidak setuju, sangat tidak setuju ya. Jadi kalau seandainya muncul nilai tengah, itu nilainya 3,5, maka nilai itu menjadi ambigu karena tidak ada nilai 3,5. Selain itu nilai tersebut tidak dapat ditafsirkan bahwasanya itu adalah netral mengarah ke setuju ya. Karena 3,5 itu 3 lebih, 4
tidak sampai atau tidak memenuhi, ya. Itu. Jadi yang dapat kita sajikan dalam statistik deskriptifnya adalah itu bagaimana kita menyajikan data masing-masing pertanyaan. Misalnya pada pertanyaan 1, ya, dari 50 sampel ini, ya, 50 sampel, ya, pada pertanyaan 1 berapa yang menjawab setuju, berapa yang menjawab tidak setuju, ya, atau yang netral. Begitupun pertanyaan nomor 2, ya. Nah, ini dapat kita sajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik, ya. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti kemarin, itu dapat kita lakukan dengan cara analis, ya. Memilih menu analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi, ya. Selanjutnya kita akan melihat pertanyaan 1 sampai 6 ini dalam sebuah grafik, ya, dalam sebuah grafik dan dalam sebuah tabel, ya. Tuh. Caranya bagaimana? Klik pertanyaan 1 sampai pertanyaan 6, ya. Tuh. Masukkan dan pindahkan ke sebelah kanan, ya. Nih, setelah sampai seperti ini, ya. Kemudian pilih statistik, ya. Nah, yang perlu di sini adalah mungkin modus, ya, modus. Karena kita mau tahu pertanyaan mana atau jawaban apa yang paling sering muncul. Sedangkan untuk min, median, dan sum itu tidak kita perlukan karena kita tahu tadi ini adalah data kualitatif, ya, atau data kategori, ya. Tuh. Kemudian continue, ya. Kemudian untuk grafik, ya, kita bisa memilih bar chart, pie chart, ataupun histogram. Namun untuk keseragaman pada saat ini kita pilih bar chart aja, ya. Kemudian nilai chart itu berdasarkan frekuensi ataukah persen, ya. Untuk keseragaman kita pilih frekuensi aja lah, ya. Kemudian klik continue, ya. Selanjutnya klik OK, ya. Maka, ya, akan keluar lembar kerja baru, ya, seperti ini, ya. Ini lembar kerja baru yang merupakan lembar kerja output, ya, lembar kerja output yang menyajikan hasil analisa, ya, hasil analisa daripada deskriptif ataupun tabel distribusi frekuensi masing-masing pertanyaan. Ini contoh saya penjelasannya, ya. Pertanyaan 1, ya. Di sini dijelaskan bahwasanya yang menjawab tidak setuju itu sebanyak 13 orang atau sekitar 26% dari keseluruhan, ya. Kemudian yang menjawab netral itu sebanyak 23 orang atau 46% dari keseluruhan, ya. Kemudian yang menjawab setuju itu sebanyak 10 orang atau 10 sampel. Itu nilainya sebesar 20% dari keseluruhan. Serta yang menjawab sangat setuju itu hanya berjumlah 4 orang atau sekitar 8% dari keseluruhan. Kemudian total sampel adalah 50 orang dan di sini adalah jumlah persentase 100 orang, ya. Nah, ringkasan ini, perhitungan ini, pertanyaan 1, pertanyaan 2 sampai pertanyaan 6 ini ada pada tabel statistik, di mana kita tahu, ya, di sini pertanyaan 1 ternyata modusnya adalah 3, artinya netral, ya. 3 ini kita tahu bahwasanya data yang kita input kemarin adalah netral, ya. Kemudian pertanyaan 2 juga netral, pertanyaan 3 netral, pertanyaan 4 netral, sampai dengan pertanyaan 5 semuanya modusnya adalah netral, ya. Nah, jadi kebanyakan di sini responden menjawab netral, ya. Tuh. Sampai dengan pertanyaan 6 ini disajikan karena memang kita input tadi ada yang kita analisis hanya sampai pertanyaan 6, ya. Kemudian di bawahnya ada bar chart, ya. Nih. Bar chart ini menunjukkan grafik masing-masing pertanyaan dengan frekuensi
sesuai dengan jawaban. Tidak setuju, ini berjumlah kira-kira ini tidak setuju nih ya. Tidak setuju, pertanyaan 1 berapa? Ini sekitar 13 orang, kemudian netral ini mungkin sekitar 23 atau 25 untuk nilai pastinya dapat dilihat di sini ya. Di pertanyaan 1 ya. Nih. Nah, ini 23 ya nilainya. Kemudian setuju itu bernilai 10 ya. Nih. Kemudian sangat tidak setuju ini sekitar 4 lah ya. Namun pastinya ini ada di sini ya. Ya. Di tabel pertanyaan 1 nih. Jadi nilai ini ya, ketika dibuat grafik bar chart, ini adalah grafiknya. Nah, sampai di sini bahwasanya kita sudah membuat deskriptif ya atau penjelasan atau meringkas semua jawaban ke dalam sebuah tabel yang dimana ini disebut distribusi frekuensi atau statistik deskriptif ya, dimana kita menjelaskan karakter data ya, kemudian banyak data, banyaknya jawaban responden ya, sehingga kita tahu bahwasanya rata-rata yang menjawab netral itu sebanyak berapa sampel kayak gitu. Kemudian untuk mengetahui hal-hal lain ya, ini dapat dicoba sendiri ya. Misalnya kita mau mencari distribusi frekuensi untuk pertanyaan 7 sampai 10 ya. Kemudian pertanyaan 11 sampai 14 ini dapat kita coba sendiri ya. Nanti setelah materi ini dijelaskan itu. Nah, mengenai datanya ini ya seperti ini ya. Arti angkanya ini karena bertanya, Pak 5 ini kenapa artinya sangat setuju? Karena ini dibangun daripada atau dibuat daripada hasil kuesioner yang kita tampilkan ini ya. Nih. 5 ini sangat tidak setuju, sangat setuju, kemudian 4 setuju, 3 netral, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju ya. Sehingga pada lembar jawaban ini seperti ini tampaknya ya ketika digrekap. Nah, ini. Nih. Demikian penjelasan singkat mengenai statistik deskriptif untuk data kategori atau data yang diinput berdasarkan jawaban responden yang mengisi kuesioner ya. Untuk selanjutnya silakan mencoba sendiri di rumah. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.